Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Diduga hanya karena berisik, seorang siswa sekolah menengah pertama di Kota Bogor, Jawa Barat dipukul oleh seorang oknum guru. Korban sempat pingsan setelah dianiaya guru. Menurut ayah korban, pemukulan terjadi saat siswa kelas 9 ini diduga berisik saat bersiap untuk sholat. Korban bersama temannya dimarahi dan dianiaya oleh oknum guru. Pihak sekolah berdalih siswa tersebut jatuh dari kamar mandi. Tidak percaya, keluarga korban pun langsung melakukan visum. Polisi masih meminta keterangan korban dan saksi-saksi. Sebagai barang bukti terjadinya kekerasan, korban juga sudah divisum. Pihak sekolah sendiri belum bisa dimintai keterangan terkait dengan kasus ini. Hari Senin waktu itu bilangnya ya itu dari lagi jatuh dari kamar mandi, Pak. Dari kamar mandi ya karena saya berpikir ini musibah gitu kan, ya udah namanya musibah, ya saya nggak punya apa-apa, jadi cuma ada agak curiga aja jatuh dari kamar mandi, tapi sampai lebam kayak gedukan gitu. Itu sedang kami dalami ini karena kami masih mendapatkan keterangan dari orang tua, jadi kita dalami kepada saksi korban. Kalau kebamnya di mana aja, Pak? Kalau secara fisik kita lihat ada di wajah sebelah kiri. Sudah visum, Pak? Visum sudah dilakukan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyani. Guru honorer SDN 04 Barito yang dituduh menganiaya anak seorang polisi. Dalam putusan sela Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Majelis Hakim menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan meminta kasus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hakim menilai bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan telah memenuhi uraian cermat dan lengkap. Majelis Hakim menimbang bahwa materi eksepsi kuasa hukum Supriyani tidak menyinggung dari pokok perkara. Selanjutnya, untuk menguji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim menetapkan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Terdakwa untuk seluruhnya telah menyatakan tidak dapat diterima. Menimbang karena keberatan penasihat hukum terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Usai menggelar sidang pembacaan putusan sela terkait eksepsi atau pembelaan terdakwa Guru Supriyani, Hakim Pengadilan Negeri Konawe Selatan kembali melanjutkan persidangan dengan materi sidang pemeriksaan saksi-saksi. Dari 8 saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, baru 3 orang yang menjalani proses persidangan. Ketiga saksi yang dihadirkan JPU adalah korban anak dan 2 saksi anak. Usai pemeriksaan saksi-saksi, Guru Supriyani membantah seluruh pernyataan saksi anak. Dari keterangan 3 siswa tadi? Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benarnya bagaimana? Tidak ada kejadian itu. Ada salah satu, Bu, yang sempat Ibu ingat tadi, yang sempat dijelaskan? Tadi bukan. Kuasa hukum Supriyani menambahkan, ada ketidaksesuaian antara keterangan korban saat ia diberita acara pemeriksaan dan saat memberikan keterangan di ruang sidang. Ini termasuk keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam, di BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian 2 anak tadi, ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya, kan itu lukanya sejajar toh, sejajar di paha. Nah makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha, padahal kan di belakang kan ada penghalang. Persidangan ketiga akan dilanjutkan 30 Oktober dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, Aliansi Guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Aksi ratusan guru dan elemen mahasiswa ini guna memberikan dukungan moral untuk Supriyani yang tengah menjalani sidang dengan dakwaan penganiayaan anak. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini setidaknya 5 saksi akan dihadirkan jaksa dalam sidang Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Sarman Sukiman di sana. Sarman, siapa saja saksi yang akan hadir dan apa yang ingin digali atau didalami dari para saksi ini hari ini? Ya, Radi dan pemirsa, hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo kembali menggelar sidang dengan materi sidang pemeriksaan saksi. Kemarin sudah ada pemeriksaan 3 orang saksi anak dan hari ini dilanjutkan dengan 5 orang saksi dewasa. Kelima ini diantaranya guru dan kepala sekolah, 2 guru, kepala sekolah dan kedua orang dari korban. Nah, kita sempat konfirmasi terkait dengan apa saja yang ingin didalami dari pakar hukum terdakwa Supriyani. Mereka masih bergelut di seputar pembuktian soal luka yang dialami korban. Karena menurut mereka ada ketidaksesuaian antara luka yang dialami oleh korban dan barang bukti gagang sapu. Dan berapa ada keterangan-keterangan lain yang tidak sinkron antara saksi satu dengan saksi yang lain. Seperti waktu terjadinya pemukulan atau kemudian ada saksi guru wali kelas yang mengatakan bahwa di tanggal 24 April kejadian itu dia berada di ruang kelas dari waktu anak masuk sekolah sampai pulang dan tidak ada kejadian. Terus kemarin juga kuasa hukum menguliti terkait kesaksian anak bahwa pada saat di keterangan BAP pada saat dilakukan pemukulan, anak itu tidak menjerit. Nah, olehnya kuasa hukum akan terus menggali terkait dengan luka kaitannya dengan barang bukti. Ya. Oke, lalu dari saksi dan bukti-bukti, apa ada peluang Ibu Supriyani bisa bebas, Sarman? Sampai hari ini kami belum bisa menyimpulkan, namun kami sempat berkonfirmasi dengan kuasa hukum Supriyani. Mereka yakin Supriyani akan lolos dari jeratan hukum dikarenakan dengan tadi adanya fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang telah disiapkan. Rencananya kuasa hukum akan menghadirkan 3 saksi ahli dan 1 orang saksi guru. Baik, Sarman Sukiman melaporkan langsung dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya ada terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso membawa alat bukti baru berupa rekaman CCTV yang diduga hilang saat sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda.